Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Langsung. Nah, ini sudah selesai tadi ya. Kita lanjut bagian B. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat, yang bersifat buas dan juga jinak. Kalian tahu ya, nggak usah Ustaz jelaskan hewan jinak, buas di laut dan di darat. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah langkah-langkah menggambar itik. Nah, langkah pertama, gambarlah bentuk oval untuk badan. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya tadi ya. Tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan ekor. Nah, dibuat leher dan ekor, kaki juga ya sekalian, dan kepala. Nah, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Baru kalian kasih warna. Nah, ini kan tidak terlalu tebal. Bagian yang menjadi satu seperti ini jangan terlalu tebal, jadi nanti kalian hapus. Ini juga dihapus. Hapuan. Nah, setelah dihapus kalian warna, jadilah seekor itik. Lanjut. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan, benda buatan manusia, dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Ada yang buatan manusia ya, alam benda ya. Ada yang sudah terbentuk dari alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. Komposisi bentuk benda yang akan digambar. Komposisi dalam meletakkan benda. Cahaya yang menyinari objek, gambar, dan akan membentuk bayangan. Contohnya kalian menggambar lemari ya. Kalian menggambar lemari. Nah, terus kalian mau bikin bayangannya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan bikin bayangan di sebelah kanan lemari. Anggaplah ini lemari ya. Nah, kalian bikin bayangan di sininya. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Jadi gambar kalian membuat lemari tadi seperti setelah kalian bikin bayangan seperti gambar 3 dimensi padahal cuma 2 dimensi. Penggunaan latar belakang background. Nah, pakai latar belakang juga dihias ya, misalkan dinding atau apa, itu untuk lemari ya. Nah, daripada itu baik kita langsung lihat contohnya ya. Nah, di bawah ini adalah tahap-tahap dalam menggambar piring dan cangkir. Pertama, kalian gambarlah bentuk silinder dan oval ya. Nah, bikin seperti panahan ya. Untuk sasaran panahan, di atasnya juga dibuat. Selanjutnya, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Nah, setelah itu kalian bikin bentuk cangkir. Nah, yang seperti panahan tadi, sasaran panahan kalian bikin seperti piring. Nah, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nih kalian arsir, setelah kalian gambar begini kalian arsir. Nah, sayang kita tidak bertemu ya. Jika bertemu akan Ustadz praktekkan semua ini ya. Ya, qadarullah masih pandemi kita belum bisa bertemu. Ya, ini untuk membuat teknik menggambar alam benda ya. Selanjutnya 5. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Nah, pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Coba kalau kalian beli pensil 2B, kalian cek pensil kalian termasuk pensil 2B atau 2H ya. Pensil H memiliki sifat keras. Sifatnya keras kalau pensil yang 2H, dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Nah, untuk membuat sketsa lebih bagus menggunakan pensil H. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat.
Nah, pensil yang B, 2B, kalian bisa untuk membuat garis tebal, bayangan, arsiran, karena dia warnanya hitam pekat. Jadi kalian baru tahu kan pensil 2B itu sebenarnya ada dua tipe, ada yang 2B, ada yang 2H. Nah, yang biasa dipakai orang ujian kenapa 2B? Karena dia membuat garis tebal atau hitam pekat. Jadi di hitamnya hitam tebal dan pekat. Sifatnya juga lunak. Pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B semakin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H semakin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Selanjutnya pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Krayon. Bagian ketiga, bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras ya. Biasanya yang batangan ini berbahan lunak dan yang berbahan pensil ini ya dia berbahan keras. Pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Jadi mau lebih hitam lagi pakai pulpen ya. Selanjutnya kertas gambar bagian 5 akhir dari bab 1. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas. Ya, pasti ya membutuhkan kertas berwarna netral atau putih, abu-abu atau coklat dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Ya, untuk bab 1 sudah selesai. Jadi kalau kalian merasa kalian anggap penting, silahkan di screenshot atau dari awal sampai selesai di screenshot karena materinya di sini sudah diringkas ya. Kita lanjut ke bab 2 sedikit ya. Kita lihat waktunya dulu. Masih ada 8 menit. Nah, sebelum Ustadz akhiri, kita akan bahas di bab 2 ini ada materi videonya yaitu pengertian ragam hias, 2 motif ragam hias, 3 pola ragam hias, 4 teknik menggambar ragam hias, uji kompetensinya tidak ya. Ya, untuk materi kedua sudah selesai, kita lanjut materi ketiga ya di video berikutnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.